diharapkan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Kami juga mengajak pendengar untuk bergabung di 085 2523 25182. Silakan ya yang ingin bergabung, mungkin mau bertanya-tanya terkait dengan pelaksanaan Sinjai Culture Carnival, apa saja temanya, kemudian apa saja yang perlu Anda persiapkan, apa saja syarat-syaratnya untuk mengikutinya. Kita bahas tuntas. Siang hari ini bersama dengan Ibu Andi Dewi Amriani SOS MSI selaku Kadif Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nining. Selamat datang di studio Sara Bersatu. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat ya, semangat ya menjelang hari pelaksanaan ya Sinjai Culture Carnival 2024 ya. Sebentar kita juga mau tahu dong Bu ya, sebenarnya bagaimana antusias masyarakat sudah berapa sih yang melakukan pendaftaran ya. Tapi kita akan bahas saat lagi. Kita mau tahu dulu nih, langsung saja Bu Dewi ya, terkait dengan latar belakang pelaksanaan Sinjai Culture Carnival ini dan apa sih tujuannya Bu? Oke, makasih Bu Nining. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada seluruh pendengar Suara Bersatu FM dimanapun Anda berada. Saya hadir untuk memberikan atau mengkomunikasikan pelaksanaan Sinjai Culture Carnival atau SCC 2024. Nah, untuk SCC pada kali ini adalah dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Dan tentu saja adalah bagaimana agar masyarakat Sinjai mengetahui budaya lokal dan pariwisata pada umumnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana menumbuh kembangkan dan menanamkan nilai-nilai budaya lokal kita di generasi muda atau milenial, di generasi Z, agar mereka tidak melupakan budaya atau tradisi daripada Kabupaten Sinjai. Dan ada hal yang penting juga bahwa event ini merupakan sebagai sarana kami untuk berpromosi dan memasarkan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sinjai, dan menjadikan ajang ini sebagai ajang yang gaungnya dapat didengar di seluruh pelosok Nusantara insya Allah. Dan berharap juga dengan event ini bisa menyedot pariwisata bisa berkembang dan bisa tentu saja akan menarik kunjungan daripada wisatawan itu sendiri. Dan yang paling penting sini adalah kita harapkan keikutsertaan seluruh komponen masyarakat, karena memang kepesertaannya dari seluruh komponen masyarakat, dan kami juga memberikan penekanan di sini bahwa acara ini kan untuk kita, untuk semua masyarakat Sinjai. Jadi bagaimana kita mengupayakan pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai itu menghadirkan hiburan bagi masyarakat Sinjai di dalam menyemarakan atau menyambut perayaan hari 17 Agustus 2024. Jarang-jarang kan ada hiburan-hiburan seperti ini, dan itulah pentingnya bahwa keberadaan daripada event ini juga di samping untuk masyarakat Sinjai juga untuk seluruh masyarakat di pelosok Nusantara. Dan yang paling penting adalah bahwa masyarakat juga bisa mengetahui bahwa kita mempunyai budaya yang sangat menarik dan tentu saja yang mungkin belum dikenal oleh seluruh halayak. Dan pada kali ini kita ingin memperkenalkan dengan perayaannya itu, tema-temanya itu kan berbeda dari tahun lalu. Jadi kalau untuk tahun ini adalah penyelenggaraan tahun kelima di event Sinjai Culture Carnival, dan temanya itu berbeda-beda Bu ya. Dan kali ini kita akan mengangkat tema adalah Sinjai berbudaya, pariwisata berjaya, dan mengangkat subtema yaitu semangat perjanjian Topekong. Seperti itu Bu Dini. Wah, ini sudah ada bocoran ya terkait dengan temanya, jadi pasti untuk penampilannya harus ini ya, harus sesuai tema. Harus sesuai dengan tema. Nah, menarik sekali nih Bu ya, bahwa memasuki tahun kelima pelaksanaan Sinjai Culture Carnival ini, dan kita masih ingat bahwa tahun lalu itu digelar di bulan kelahiran Sinjai kita ya, jadi pelaksananya di bulan Februari dan mengangkat tema Pesona Nusantara. Waduh, saya masih ingat sekali bagaimana penampilan para peserta ya di tahun lalu nih Bu. Lalu ternyata di tahun ini temanya berbeda dan lebih pada bagaimana kita mengangkat semangat perjanjian Topekong ini sesuai dengan tema Sinjai berbudaya, pariwisata berjaya. Nah, apa sih alasan mengangkat tema ini Bu? Apa latar belakangnya sih? Ya, untuk alasan ini adalah terlebih kepada bahwa banyak sekarang ya, terutama untuk generasi muda kita itu kebanyakan kan pegang gadget atau pegang HP. Bagaimana selain mereka mau megang atau selain mereka memainkan HP atau
ingin kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masyarakat itu khusus untuk generasi muda kita itu perlu mengetahui bahwa nenek moyang kita mempunyai semangat perjanjian Topekong yang sampai saat ini mungkin tidak semua orang bisa mengetahuinya. Saya pun baru mengetahui ya. Dan kalau bisa mereka bisa mendalami atau memahami perjanjian Topekong itu, bahwa semangat itu kita bawa, kita angkat di dalam menyemarakan 17 Agustus 2024 yang sebenarnya acara ini atau event ini sebenarnya Bu Nining itu kita akan adakan di pelaksanaan peringatan Hari Jadi Sinjai ya di bulan Februari ya, bulan 2. Namun karena pada saat itu kita menghadapi Pilpres ya, sehingga sesuai dengan kebijakan Pak Kadis Pariwisata kita undur menjadi di perayaan 17 Agustus 2024. Nah, itu saja bahwa kami ingin mengangkat bahwa semangat ini atau perjanjian Topekong ini generasi muda, jangankan generasi muda, masyarakat mungkin pada umumnya belum mengetahui secara pasti dan belum tahu, dan mungkin masih samar-samar bahwa perjanjian Topekong itu mempunyai beberapa tradisi atau keunikan yang kalau kita dalami itu sangat bisa kita pelajari, bisa kita jadikan sesuatu patokan bahwa budaya itu kita di sini mempunyai tradisi yang mengakar sejak dahulu kala. Olehnya itu seluruh peserta diharapkan itu menyesuaikan temanya dengan semangat perjanjian Topekong, paling tidak bahwa adalah semburat daripada semangat daripada semua peserta itu ingin mengangkat budaya daripada Topekong itu, Bu. Baik, nah Bu Dewi, kita ketahui bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa peserta ini diikuti oleh dari perwakilan sekolah, perguruan tinggi, instansi, bahkan ada peserta dari luar Kabupaten Sinjai. Nah, bagaimana untuk tahun ini Bu? Apakah sudah ada yang mendaftar dari luar Kabupaten Sinjai atau bagaimana? Untuk tahun ini kami tidak mengundang untuk Kabupaten Kota Madia di Sulawesi Selatan karena mungkin mepet waktunya Bu ya. Tapi kami khusus untuk Kabupaten Sinjai kami melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena seluruh peserta itu mulai dari kategori gugus TK sederajat. Mulai dari TK ya. Nih Bu ya. Kecamatan Sinjai Utara. Dan gugus SD, ini mewakili gugus masing-masing SD sederajat se-Kecamatan Sinjai Utara. Lalu kategori gugus SMP sederajat se-Kabupaten Sinjai, kategori SMA sederajat se-Kecamatan Sinjai Utara, kategori kecamatan, organisasi pemuda, perguruan tinggi, instansi vertikal, BUMN, BUMD. Dan untuk catatan ini Bu Nining, ini ada bahwa kategori perwakilan kecamatan Sinjai Timur, Telu Limpoe, Sinjai Selatan, Sinjai Borong, Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Bulupodo, dan Pulau 9 adalah perwakilan gabungan dari kantor camat, sekolah SD dan SMA kecamatan tersebut. Dan kami juga mengundang partisipasi daripada kategori OPD. Nah, ini menarik nih ya. Iya. Baik, jadi semakin unik ya. Jadi saya langsung penasaran ini dan kita mau tahu dong kapan pelaksananya. Tapi kita akan kasih bocoran sesaat lagi nih Bu ya. Kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini ya dari Syekh Umar, Batu Pakai Goceng. Selamat mendengar. Persyaratannya Bu Nining, Dek. Yeah. Persyaratan peserta event. Yeah. Persyaratannya toh pelaksanaannya yang dinilai kapan pendaftaran dulu nih Bu. Start pelaksanaan juga toh. Iya. Persyaratannya, pendaftarannya, penjuriannya ya. Yeah.
dari mana kah pendiriannya dan latar belakang mana ya. Iya. Pendaftaran antara hubung nanti akan saya jelaskan juga. Oh ini juga ya. Apa itu, Bu? Asik. Bukan mi pertanyaan lewat telepon Dinda sambil menjawab Kak lo. Iya. Deh, Iya. nanti habis waktu. rutinitas dan terus memantau informasi dari pemerintah daerah dan desa serta jaga kebersihan lingkungan. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih menyimak dialog khusus yang hari ini. Sukseskan Xinjai Culture Carnival 2024, di mana kami membuka layanan ya di 085 2523 25 182. Masih bersama dengan narasumber kami Ibu Adi Dewi Angkriani SOS MSI. Dan kita tadi sudah membahas ya sebagian besar
mulai dari latar belakang pelaksanaan SJ Kultur Karnival ini. Nah, tadi seperti yang disampaikan Ibu Dewi bahwa kita mau tahu dong Apa? terkait dengan apa saja Apa yang sih? akan dinilai. Betul Iya. dong, sedikit bocorannya Ibu ya. Kemudian juga Iya. pendaftarannya kapan dibuka? Silakan Ibu. Sebelumnya itu saya ingin memberikan juga menyampaikan kepada seluruh pendengar suara Bersatu FM pada siang hari ini bahwa supaya seluruh elemen masyarakat termotivasi untuk ikut ya, terutama tadi semua kategori. Jadi panitia pelaksana itu menyiapkan setiap kategori itu menyiapkan hadiah. Jadi juara 1, 2, dan 3 ya, itu. Setiap kategori. Setiap kategori Bu ya. Baik. Dan ada tambahan lagi 3 Bu, juara the best kostum talent utama, the best make up talent utama, dan the best performance. Wah, Ya. jadi semakin membuka banyak peluang untuk Anda iya, Bu. menjuarainya. Apalagi tadi pertanyaannya apa ya Bu? Pelaksanaannya. Pendaftarannya. Bu. Pendaftaran peserta itu dimulai sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai H-4 ya. Dan pada saat pendaftaran diharapkan untuk langsung menyetorkan narasi, di mana narasinya itu singkat, padat, dan jelas. Iya. Maksimal berapa menit sih narasinya? Narasinya itu tidak perlu terlalu panjang, paling 1 menit, dengan memberikan gambaran temanya apa, karnaval, menyebutkan nama talentnya, berapa jumlah talentnya, dan memberikan yel-yel, lalu memperkenalkan, siapa tahu ada talentnya langsung, itu biasa kalau pimpinannya ya, memperkenalkan talent utama dalam organisasi ya, dan moto organisasi. Biasanya itu bukan biasanya Bu, untuk penilaian pada kali ini, kalau untuk karnaval itu yang semakin, kalau pimpinannya yang ikut sebagai talent utama itu akan mendapatkan poin plus. Ya. Berarti dapat bocoran lagi kita ini ya. Ya. Nah, saya dengar juga Bu ya bahwa akan ada penilaian yel-yel atau katanya yel-yel terbaik. Benar kan demikian Bu? Iya, harus bukan harus. Ya, mereka wajib memperlihatkan atau mempertontonkan itu kesesuaian tema dengan yel-yel, karena menggambarkan semangat, motivasi, dan menggambarkan juga bagaimana yel-yel tersebut bisa memahami tentang budaya Topekong ya, dan yang paling penting adalah bagaimana bisa memotivasi seluruh peserta karnavalnya. Dan biasanya kalau yel-yel itu semakin unik, akan semakin menarik, dan itu akan ada penilaian khusus. Kenapa? Karena kita menyiapkan khusus untuk juaranya. Apa lagi Bu ya? Setiap peserta karnaval itu terdiri dari 7 atau 11 orang. Lalu apa? Setiap peserta barisan karnaval dipimpin oleh satu talent utama. Ya, talent utama itu pertama harus glamor ya, harus indah, unik, terus harus cerah dia punya pakaian, lalu pokoknya harus berbeda daripada yang lain, dan itu adalah yang utama adalah harus sesuai dengan tema yang kami angkat ya, yaitu budaya Topekong, perjanjian Topekong. Yang berikutnya adalah setiap talent itu setiap barisan dipimpin oleh satu talent utama sebagai ikon. Jadi itu talentnya adalah sebagai ikon dengan persyaratan kostum talent utama. Itu tadi saya sudah jelaskan, unik, estetik, indah, dan yang paling penting harus sesuai dengan tema. Harus sesuai dengan tema. Dan dia itu harus lebih besar daripada kostum pendamping di belakang kan, dan berwarna lebih genjreng gitu. Dan menggunakan riasan makeup. Biasa kalau talent itu semakin unik riasan makeupnya dan semakin sesuai dengan temanya, itu akan semakin menonjolkan nilai ya. Karena di dalam penilaian itu kan ada juri yang khusus untuk menilai tentang keserasian daripada kostum, daripada temanya, dan keserasian daripada pembawaan daripada talent itu. Dan apa lagi ya Bu ya? Nah, pelaksanaannya di tanggal 11 Agustus nih Bu ya, insyaallah. Atau ada 12 Agustus ya, 12 Agustus ya insyaallah. Berarti di hari Senin
Senin Bu ya? Iya, 12 Senin, Agustus. iya. Nah, oke. 12 Agustus Nah. 2024 jam Wah. 8.00 ya. Wah, makin menarik nih Bu ya, karena kita sudah tahu beberapa bocoran yang diberikan untuk penilaian. Jadi kami mengingatkan pada Anda yang berminat untuk mengikuti kegiatan ini, dan kita harapkan semakin banyak yang mengikutinya Bu ya. Iya, Silakan untuk segera mendaftarkan diri Anda, mengingat waktu semakin berjalan. betul. Nah, saya juga mau tahu nih Bu, bukan hanya saya sih, ya masyarakat juga mau tahu yang paling penting adalah rutenya juga nih. Iya, rutenya Bu ya. Apakah ada yang sepertinya berbeda ya Bu ya dengan tahun lalu? Iya, berbeda dong. Iya beda nih. Boleh saya ajak seluruh pendengar Suara Bersatu FM untuk memberikan masukan ya. Iya silakan. Membuka kan masih Iya, kita buka layanan ya di 085 252 322 182 atau di kolom komentar Facebook Suara Bersatu Iya, FM. silakan. Untuk tanggal tempat pelaksanaan dulu Bu ya, hari Senin ya 12 Agustus. Jadi tempatnya itu di jalan. Jadi kita start itu seluruh peserta start itu ada di Jalan Arif Rahman Hakim di gedung olahraga. Iya. Ya. Terus lalu finishnya itu di Jalan Persatuan Raya di depan Wisma Hawaii itu Bu ya. Dan depan Rujak Bupati, dan panggung kehormatannya di situ. Jadi beda Bu ya, nanti kalau di start itu Bu nanti ya untuk rencana kegiatan itu mudah-mudahan ini bisa diwujudkan ya. Rencana kegiatan itu startnya itu di Jalan Arif Rahman, gedung pemuda, namun di finishnya nanti di panggung kehormatan depan Rujak. Nanti di situ akan ada undangan termasuk Pak PJ Bupati dengan Ibu, dan rencanakan juga menurut daripada yang saya dengar ya, pada saat rapat kepanitiaan di gedung Rongpola itu akan ada Pak PJ Gubernur juga akan menghadiri, dan ini pasti akan memberikan suatu motivasi tersendiri bagi peserta, daripada peserta terutama kepada panitia. Jadi rutenya itu pasti berbeda dengan tahun lalu. Iya. Baik, selain rute yang berbeda, Ya. nah kita mau tahu juga nih, ya tadi kalau sudah dapat bocoran Bu ya, bahwa ini saja yang dinilai. Nah, kita mau tahu juga siapa sih yang terlibat dalam penilaian tersebut. Oh iya. Di dalam penilaian itu kami sudah melibatkan juri ya sesuai dengan kapabilitas dan keprofesionalan mereka, yaitu juri pertama itu Haja Nisbah Ridwan ya, dengan penilaian terutama kepada kostum talent utama, lalu penilaian kostum talent pendamping, dan bagaimana mempresentasikan daripada semangat perjanjian Topekong, menyampaikan pesan tentang perjanjian Topekong, make up karakter kostum utama talent, serta keunikan pawai karnaval. Lalu kita nilai itu di jurinya nanti menilai di panggung kehormatan. Namun untuk juri, saya sambung lagi, untuk juri kedua adalah Aibda Karman, nanti akan mungkin stay di sekitar lampu merah ya, untuk menilai tentang kerapihan barisan dari awal sampai finish. Ya. Wah, kita dapat bocoran lagi, ternyata kerapian barisan juga dinilainya. Yeah. Jangan sampai sudah kasihkan jalan ini Bu ya. Setelah start mereka sudah ya. Jadi mereka tetap harus fokus setelah start, karena kan di panggung kehormatan itu ada finish. Jadi mulai dari start mereka harus kompak, dan nilai juga adalah kedisiplinan barisan, kekompakan barisan, sama lagi dengan serta uniknya pawai karnaval. Dan ini jurinya itu bisa saja mobile ya, berpindah-pindah tempat. Lalu juri selanjutnya adalah Pak Zainal Abidin. Ini tidak asing lagi bagi kita ya. Dan presentasi penilaiannya ada 30% untuk penilaian ini. Tadi Pak Ibu Haja Nisbah Ridwan, perlu mungkin pendengar Suara Bersatu mengetahui bahwa penilaian presentasi penilaian itu kan terbagi-bagi, ada 50%, ada 30%. Jadi 30% itu di Pak Zainal Abidin yang akan menilai yang ini durasi dan penghormatan 1 menit. Itu saya bilang tadi bahwa durasi 1 menit itu termasuk merupakan bagaimana mempresentasikan semangat daripada perjanjian Topekong. Kreativitas mereka membuat iya 1 menit itu termasuk pembacaan ya, ini Bu ya. dan penghormatan kepada di start kan. Lalu kekompakan itu, lalu gerakan, serta ada lagi karena serta keunikan pawai karnaval. Jadi setiap juri Bu itu menilai, ada itemnya itu poinnya adalah
keunikan pawai karnaval. Apa keunikannya? Kenapa kita mengatakan keunikan? Kita ingin agar seluruh peserta itu bisa menggali daripada semangat berjaya Topekong, karena kan masih banyak yang tidak kita ketahui. Jadi mungkin kita memberikan mempersilahkan kepada seluruh peserta, calon peserta ya, akan bagaimana menggali, bagaimana mengangkat daripada semangat berjaya Topekong hingga menjadi sebuah yel-yel atau menjadi sebuah karnaval yang sangat indah, tentu saja menarik perhatian daripada juri dan seluruh penonton yang ada, dan termasuk kepada Pak PJ Bupati dan seluruh undangan yang hadir pada saat itu, insya Allah. Oh ya, pelaksanaannya itu insya Allah pada pukul 8. Iya. Tapi peserta itu harus hadir ya. Tapi harus hadir sebelum 15 menit sebelum pelaksanaan. Baik. Bagian terlambat bagaimana nih Bu? Kalau terlambat itu, kalau kan biasanya kalau terlambat itu dia mau, biasa kalau dia ada nomor awal dia tetap ikutkan, tapi mungkin di belakang. Iya. Nah, kita sudah tahu nih juri yang terlibat ya, kemudian bagaimana pendaftarannya, apa saja nilai rutenya. Tidak lengkap rasanya Bu ya kalau tidak tahu. Apakah selain si Kultur Karnival ini ada event lain yang dilaksanakan di 17-an ini? Ada dong Bu. Oh, ada dong ya. Ya. Apa dong Bu ini? Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai ini akan menggelar juga dalam rangka memeriahkan atau menyemarakan 17 Agustus 2024 ke 79, yaitu pertama adalah Pekan Budaya Kecamatan. Nah, ini Pekan Budaya Kecamatan itu dilaksanakan di 9 kecamatan dan memperlombakan 5 lomba Bu. Ada lomba Barasanji, jadi utusan desa Sinjai, desa dan kelurahan. Lomba Gandrang tradisional, utusan desa kelurahan. Lomba Halasuji, Wah, tahu kan? Wah, menarik sekali Iya. nih ya. Untuk Utusan pertama desa kalinya kelurahan. kayaknya Pertama kali. dilaksanakan. Baik. Lomba Longga-Longga, tahu kan? Longga tahu. Iya, utusan desa kelurahan, dan lomba Mangasing, bukan Magasing Bu ya, Mangasing. Mangasing. Iya, Mangasing. Ya. Mangasing berarti ini yang kelompok orang yang Iya. di ini Bu ya, yang di garis-garis di lapangan begitu. Wah, berarti ini untuk lomba di tingkat kecamatan Bu. Baik. Iya, berarti sekaligus ini menjawab ya permintaan dari salah seorang pendengar Suara Bersatu FM, katanya kalau bisa dibudayakan lomba ini gandrang dan pencak silat. Ini kan ada gandrang tradisional. Iya. Ya. Jadi series ini sekaligus menjawab pertanyaan pendengar kita. Terima kasih yang ada di Sinjai Selatan. Pencak silat. Iya, pencak silat dan gandrang bugis katanya. Oh. Sekalian saja nanti menarik sekali nih Bu ya. Ya, jadi memang budaya ya, salah satu budaya ini memang perlu ya kita lestarikan, mengingat semakin ini ya anak-anak muda zaman semakin sekarang diangkat, semakin diperkenalkan itu tidak akan ya. pernah terlekang oleh zaman. Jangan sampai ya. Baik. Nah, kita sudah dapat bocoran. Jadi misalkan nih Bu ya, ada yang ingin terlibat di lomba tersebut, nomor yang bisa dihubungi? Ya, narahubung khusus untuk Sinjai Culture Carnival itu ada Pak Romi Rompi Gading. Silakan dicatat para pendengar Suara Bersatu FM di 0823 2692 8592. Baik. Ya. Dan kami juga sudah membentuk grup WA khusus untuk Sinjai Culture Carnival. Jadi satu orang untuk setiap peserta atau setiap organisasi atau setiap elemen itu satu orang peserta untuk dimasukkan dalam grup itu, supaya seluruh komunikasi, seluruh daripada pemberitahuan penyampaian itu bisa diketahui secara cepat oleh peserta tersebut. Jadi untuk seluruh pendengar Suara Bersatu FM silahkan mendaftar ya untuk memeriahkan 17 Agustus 2024, dan jangan sampai ketinggalan. Seluruh masyarakat Sinjai juga sudah harus mengetahui ini untuk bisa menonton di rute-rute yang sudah ditetapkan ya. Mungkin juga Suara Bersatu akan live ya nanti. Iya, live. Iya. Baik. Dan selanjutnya lagi Bu ya, kita ketahui bahwa Sinjai Kultur Karnival ini diharapkan ya bukan hanya menjadi perayaan tahunan, namun menjadi ajang promosi potensi pariwisata di Sinjai agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Lalu bagaimana gaung yang sudah dilepas oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai untuk menarik animo masyarakat khususnya dari luar Kabupaten Sinjai? Ini termasuk kan? Ini termasuk sudah. Tapi ini bermaksud untuk menyebarluaskan rencana pelaksanaan event Sinjai Culture Carnival.
Selain daripada itu ada satu yang saya lupa tadi bahwa bagaimana supaya pemerintah daerah Kabupaten Sigi itu melibatkan seluruh elemen pelaku UMKM untuk bisa turut meramaikan atau turut berpartisipasi dalam Sinja Culture Carnival, karena kan banyak penyewa baju adat, ya, ada banyak perias kan Bu, jadi ada juga banyak juga kita punya orang-orang yang memahami atau orang-orang yang berjualan tentang pernak-pernik daripada penyewaan. Ini kostum-kostumnya bukan biasa kan orang kostum itu Bu, mereka tidak lengkap. Ada juga galeri yang menyewakan atau mungkin menjual daripada perlengkapan kostum karnaval. Jadi semua itu kita libatkan agar mereka ada dampak daripada pendapatan secara ekonomis kepada masyarakat Kabupaten ini, khusus pada pelaku UMKM itu tersebut. Lalu gaungnya itu adalah salah satunya adalah melalui talk show. Jadi pendengar Suara Bersatu FM bisa bertanyakan atau bisa memberikan tanggapan, atau ada yang ingin diketahui silahkan menelpon. Kami juga sudah menghubungi atau kami sudah berkomunikasi dengan beberapa jurnalis daripada lokal dan jurnalis dari Makassar secara regional, dan insya Allah itu kami yakin bahwa gaungnya itu akan sampai secara nasional, karena tidak kalah kan kalau untuk jurnalis daripada di Makassar pasti akan menjadi gaungnya akan dan saya harapkan itu adalah gaungnya akan lebih daripada tahun lalu. Dan satu lagi Bu, bahwa kita berdoa bersama dan saya berharap bahwa pelaksanaan kali ini bisa jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan bisa jauh lebih baik pelaksananya dan mendapatkan kemanfaatan yang besar, lebih meriah yang meriah lagi khusus untuk memeriahkan 17 Agustus, dan masyarakat juga lebih antusias, lebih animo dan lebih bersemangat untuk menyaksikan ini kan. Tidak harus di pinggir jalan, mungkin ada live ya. Betul. Ada Bisa live disaksikan, bisa secara live di YouTube ya, di YouTube dan lain sebagainya. Jadi kami ajak kepada seluruh masyarakat Sinja untuk menyaksikan daripada Sinja Culture Carnival, dan terutama untuk seluruh kategori peserta untuk secepatnya mendaftar, supaya panitia itu sudah bisa mengkalkulasi sebenarnya berapa pesertanya. Namun untuk saat ini memang sudah beberapa yang mendaftar, dan sudah beberapa yang sudah fix untuk mendaftar, dan untuk perkembangan selanjutnya insya Allah nanti akan lebih banyak lagi mungkin pendaftar, karena targetnya kita itu adalah 72 peserta Bu ya. Baik. Nah, kita akan kembali sesaat lagi ya. Kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat berikut ini. Ada lagi event masih ada lagi. Tidak ada menelpon. Tidak ada Bu. Memang begitu biasa kah? Tergantung darannya kalau masalah kesehatan. Oh, mungkin kalau seperti ini tuh Dek, dia bisa dapatkan langsung dari Dinas Pariwisata atau narah hubungnya tuh Dek. Kecuali kalau mungkin hal-hal yang pelayanan, banyak yang banyak yang tuh Dek, antusias. Elah sih. Langsung lagi, jangan belagu. Iya. Banyak sekali.
mau nih Mas ini. Mm-mm. Pendengar, kita masih membahas dialog khusus Sinjai Cultural Carnival 2024 bersama Ibu Andi Dewi Andrade SOS MSI. Dan kita tahu ya bahwa SSC ini merupakan momentum untuk memperkenalkan budaya dan potensi kepariwisataan di Kabupaten Sinjai. Nah Bu, apakah ada event lainnya yang sudah disiapkan untuk memperkenalkan juga kebudayaan dan pariwisata di Sinjai? Silakan Ibu. Ya Bu Nining, melalui daripada pimpinan kami Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Bapak Tamsi Gunawan, kami sudah merencanakan itu tadi saya sudah tadi paparkan Pekan Budaya Kecamatan dalam rangka hari ulang tahun RI ya. Dan di sini sudah ada penentuan harinya Bu. Jadi seluruh jadwal ini adalah sebelum pelaksanaan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI. Jadi ada di Bulu Podo tanggal 10 sampai 11 Agustus, di Sinjai Timur 11 sampai 13 Agustus 2024, 11 di Sinjai Barat tanggal 12 Agustus 2024, Sinjai Tengah 13 Agustus 2024, lalu 13 Agustus Sinjai Selatan, 13 Agustus juga di Sinjai Utara, 13 sampai 15 Agustus di Pulau 9, 14-15 Agustus 2024 Telu Limpoy, dan terakhir 13 sampai 18 Agustus itu Sinjai Borong. Dan seluruh panitia lokal itu di masing-masing kecamatan dan melibatkan juri wasit lokal, jadi masing-masing kecamatan ya. Di samping itu kami juga mempunyai event ya Bu, untuk di dalam pelaksanaan dalam rangka perayaan memperingati hari ulang tahun RI ke-79 itu melalui Perupa Topekong, merupakan komunitas yang berada di bawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, dalam hal ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Jadi sama halnya dengan SCC, sama halnya dengan Pekan Budaya Kecamatan, ini bertujuan untuk menggalakkan kegiatan dan pengembangan kesenian bagi masing-masing pemuda dan pelajar Kabupaten Sinjai dan seluruh elemen masyarakat. Jadi ini adalah suatu kegiatan dari berbagai pegiat seni yang ada di komunitas Perupa Topekong gitu. Lalu pelaksanaannya itu Bu di destinasi wisata Benteng Balangmipa direncanakan pada tanggal 29 sampai 31 Agustus 2024. Dan mereka juga ada berbagai macam kegiatan. Jadi kegiatan ini bertajuk adalah Art Moment Event 2024. Jadi semua potensi di sini terutama untuk budaya, bagaimana kita menumbuh kembangkan seni dan budaya di momen tersebut, dan memberikan ruang apresiasi kepada pegiat seni dan menciptakan daya tarik wisata masing-masing di sektor pariwisata khusus untuk di Kabupaten Sinjai. Dan yang paling memberikan arti bagi kami itu adalah bahwa pelaksanaan ini di Benteng Balangmipa, jadi tentu saja itu insya Allah akan menarik pengunjung pariwisata dan akan juga membantu untuk peningkatan PAD. Itu yang kami harapkan, di samping daripada promosi dan pemasaran pariwisata, termasuk di dalam bagaimana menumbuh kembangkan budaya dan memperkenalkan budaya lokal Kabupaten Sinjai atau tradisi Kabupaten Sinjai. Jadi jadwalnya mungkin Bu bisa saya paparkan di sini. Pamerannya itu ada, mereka punya pameran karya seni, lukis, jadi tanggal 29 Agustus 2024 ada juga lomba mural di tingkat SMA atau sederajat tanggal 30 Agustus, dan akan ada seminar budaya di tanggal 31 Agustus 2024 itu berlangsung di ruang Pola kantor Bupati Sinjai, akan menghadirkan Ibu Mati dan seluruh narasumber yang berkompeten di dalam pelaksanaan ini. Dan khusus untuk SCC ini Bu ya, kami sudah rapat dengan juri tadi, sudah membahas berbagai teknis pelaksanaan, dan Dewan Juri juga memberikan banyak masukan yang tentu saja tidak bisa kami bocorkan di sini ya, karena itu adalah teknis-teknis penilaian, dan banyak memberikan juga tanggapan bahwa
pelaksanaan kali ini akan menjadi momentum untuk lebih baik lagi ke tahun sebelumnya. Karena ada banyak hal yang pasti kekurangan daripada kegiatan ini, ada saja kekurangan yang mungkin dari segi pelaksanaan atau dari segi tema atau mungkin dari segi persiapan. Akan tetapi kita tetap ingin agar pelaksanaan kali ini bisa lebih meriah, bisa lebih menyemarakkan atau melibatkan seluruh masyarakat untuk menonton dan lain sebagainya. Untuk itu kami mengajak untuk seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi di dalam Sinjai Cultural Carnival yang ini cuma sekali setahun diadakan, dan ini merupakan event budaya dan pariwisata dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menampilkan busana karnaval bertema budaya, dan untuk subtemanya adalah budaya perjanjian Topekong dengan Sinjai berbudaya pariwisata berjaya. Itu, Bu. Dan kita kembali mengingatkan masyarakat, ayo dong ya Ya. kita semarakan, kita turut berpartisipasi dalam event-event yang diselenggarakan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di sisa kebersamaan kita, Bu Dewi, silahkan yang masih ingin disampaikan kepada pendengar kita, khususnya masyarakat Kabupaten Sinjai. Iya. Melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah mendaftar, dan pasti saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah event yang dinanti-nantikan, dan saya mengharapkan ke depan ini agar kepesertaan itu bisa lebih meningkat, bisa lebih baik, terutama untuk pelaksanaannya ini sudah bertekad insya Allah, mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala bahwa ini pelaksanaan ini harus jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan harus lebih mendongkrak daripada jumlah kunjung wisata, termasuk dalam pelibatan daripada seluruh komponen masyarakat, khususnya kepada pelaku UMKM. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, silakan mendaftar, Bu, karena waktu sudah mepet, dan bagus kalau mendaftar cepat, Bu, karena kita bisa memilih loh nomor dada sendiri ya. Mau di depan, mau di belakang, terserah. Yang jelasnya pada saat pendaftaran itu sudah diberikan juga nomor dada. Nomor dada itu akan menentukan karena talent yang akan ditempelin nomor dada. Jadi silahkan, Bu, Bapak Ibu yang belum, itu untuk anak-anakku sekalian atau untuk siapapun yang masuk dalam komponen ini TK sampai seterusnya, itu silakan untuk mendaftar dan memperebutkan beberapa hadiah yang menarik, bukan hadiah, Bu, dana pembinaan, dan kita apresiasi effort mereka, usaha mereka, dan apresiasi juga tentang bagaimana keterlibatan dan partisipasi seluruh peserta. Sebelumnya kami mengharapkan bahwa ini adalah event yang mampu menjadi suatu event yang dapat menjadi event pariwisata tingkat nasional. Nanti akan masuk di, mudah-mudahan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu bisa masuk di dalam jadwal event pariwisata juga, insya Allah, mudah-mudahan, Bu, ya. Amin ya rabbal alamin. Karena event ini kan sudah masuk di jadwal event pariwisata Sulawesi Selatan. Namun untuk kedepannya mudah-mudahan ini lewat penyelenggaraan tahun ini bisa masuk di event nasional, dan pasti akan lebih pasti kita akan lebih effort lagi, usahanya itu akan lebih baik lagi, dan gaunnya akan lebih baik lagi, dan insya Allah, Bu, ya, peranan dari seluruh sektor masyarakat terutama stakeholder untuk bisa membantu kami untuk keterlibatan di sini untuk mensukseskan, karena ini bukan milik daripada pemerintah tapi seluruh elemen masyarakat, milik elemen masyarakat, bagaimana supaya masyarakat terlibat di dalam pelaksanaan acara ini dalam memperkenalkan atau membudayakan perjanjian Topekong. Baik, terima kasih, Bu, sudah hadir di Studio Suara Bersatu, dan kembali kami ingatkan pada masyarakat jangan sampai ketinggalan, karena sudah disampaikan tadi ya, sudah disiapkan untuk uang pembinaan bagi juara 1, juara 2, juara 3, dan juga ada beberapa penilaian menarik lainnya. Jangan sampai Anda ketinggalan ya, Sinjai Cultural Carnival, tema Sinjai berbudaya, pariwisata berjaya, dan tentunya tajuk dari ini Semangat Perjanjian Topekong. Terima kasih Anda telah mendengarkan dialog khusus kami di siang hari ini. Mohon maaf bila selama kebersamaan ada hal yang kurang menyenangkan. Saya Nining Suartini bersama dengan narasumber kami di siang hari ini, kami pamit dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus loh kalau mengalir. Suka sih kalau mengalir loh. Saya sudah di interview dengan Radio Suara Bersatu. Naikkan dulu bendera.